Pemirsa, segera saja kita ikuti perbincangan rekan Bahrul Alam dengan Bung Karni Ilyas. Selamat malam Bung Bahrul. Selamat malam Bung Karni. Selamat malam Karni. Selamat malam Bung Ya, Bahrul. ini pertemuan keberapa kali kita nih ya. Udah Bung lupa. Karni, sekali lihat belakangan ini forum jadi sorotan nih, jadi idola ini dari sejumlah konsumen ini. Mungkin bisa Anda jelaskan ya kira-kira berita yang cukup menarik perhatian forum dalam pekan dan hingga pekan mendatang ini. Ya, kalau dari segi berita pekan ini dan pekan depan, saya kira PDI akan menjadi topik yang utama bagi media massa sampai minggu depan. Selain itu yang juga ramai sampai akhir pekan ini adalah kasus Endra Raharja. Ya. Nah ini kita coba lihat di sini ya, sempat diisukan forum diborong habis-habisan dan terpaksa dicetak ulang ya. Ini juga satu kejadian yang menarik ya. Sebenarnya bagaimana sampai kejadian ini betul Anda rasakan ada temuan di lapangan sehingga harus dicetak ulang ini? Memang betul dibeli oleh sejumlah atau sekelompok orang tertentu atau memang bagaimana, bisa diceritakan? Ya, yang terjadi itu memang sebuah fenomena baru bagi pers Indonesia, karena saya kira pertama kali ya ada pers dibeli sekian ratus ribu eksemplar gitu loh, dan itu memakan uang yang sangat besar sebenarnya sekali cetak itu. Itu di seluruh lokasi distribusi di Jakarta sampai di mana-mana? Sampai di daerah-daerah, bahkan di Solo, Semarang, Ujung Pandang. Nah, tahunya Anda itu bagaimana sampai dia hilang dari peredaran itu bagaimana? Pagi-pagi itu memang kita udah curiga juga akan hilang dari peredaran, karena ada orang-orang tidak dikenal yang meminta majalah sampai ke kantor untuk bisa dibeli kontan sebanyak 5.000 eksemplar. Tapi kita memutuskan tidak menjual kecuali kepada agen. Jadi kalau mereka mau beli juga melalui agen. Dan pada pagi itu juga para agen udah antri lagi mau mendapatkan majalah forum. Tapi ini kan justru menarik, ada demand yang tinggi ya, Anda bisa pasarkan lebih banyak lagi ini. Kalau ada permintaan, secara hukum kan tidak ada larangan untuk membeli sebanyak itu. Betul, itu sah-sah saja ya. Cuma masalahnya kita kan kepinginnya informasi itu merata diterima oleh konsumen media kita. Tapi kalau itu hanya dibaca oleh atau diborong oleh satu orang atau segelintir orang, informasi atau pesan yang kita sampaikan tidak sampai kepada konsumen. Ada indikasi dari pihak forum sendiri melihat hubungan dari pembelian besar-besar ini dengan isi berita yang dibuat oleh forum? Memang kita mencurigai ada indikasi tersebut, karena pada hari waktu naik cetak itu ada beberapa orang dari BAS, mengaku dari BAS yang datang ke percetakan. Tapi untuk membuktikan bahwa antara BAS dengan orang yang membeli memang itu suatu hal yang sulit. Tapi yang jelas mereka waktu itu minta ditunda agar wawancara dengan pimpinan BAS-nya atau yang cover kita bisa dilakukan. Tapi kita nggak bisa lagi karena udah memberi waktu sebelumnya dan beliau tidak bersedia ketika itu. Dan belakangan setelah naik cetak kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau dilihat dari lead forum itu memang cukup menarik perhatian ya. Kita lihat di situ ada tanda tanya yang menarik bagaimana antara hubungan Hendra Raharja dan masalah Edi Tanzil yang sedang menjadi sorotan. Sejauh mana hasil penyidikan tim investigasi forum sendiri melihat hubungan-hubungan seperti ini? Dan secara hukum bagaimana kira-kira pendapat forum ya dalam melihat positioning yang dihadapi oleh Hendra Raharja selaku kakak kandung daripada Edi Tanzil dalam masalah ini? Kita sebagai pers kan sebenarnya memberitakan fakta. Kita sendiri di forum itu tidak menarik sebuah kesimpulan apakah terlibat atau tidak, sehingga di dalam di covernya pun kita tulis dengan tanda tanya besar apakah Endra Raharja terlibat dalam pelarian Edi Tanzil. Tapi fakta yang ada adalah bahwa dia diperiksa polisi sehubungan dengan larinya Edi Tanzil. Dan bagaimana pendapat secara hukum, saya kira polisi juga punya dasar hukum, karena Edi Tanzil adalah orang yang suka melibatkan keluarganya baik di perusahaan-perusahaan maupun dalam transfer uang ketika terjadi korupsi 1,3 triliun di Bapindho. Bahwa Endra Raharja tidak terlibat itu adalah hak Endra Raharja pula untuk membuktikan
bahwa dia sebenarnya bermusuhan dengan adiknya tersebut. Tapi sejauh ini yang menarik itu kenapa baru sekarang baru dicium dilacak ya? Berarti masalah ini kan kalau memang dikaitkan dengan hubungan itu sudah ya, pada saat Edi lari itu sudah ada hubungan itu kan, tapi penciuman pers itu justru baru sekarang mencuat begitu. Ini bisa mungkin dijelaskan? Itu tadi, pers itu kan cerminan masyarakat ya, bahwa ketika dia Edi Tansil terbongkar korupsinya 1,3 triliun tidak dihubungkan dengan Endra Raharja, ketika itu pihak aparat penegak hukum sendiri juga tidak menyentuh-nyentuh Endra Raharja, dalam hal ini tentu kejaksaan. Tapi sekarang ketika Endra Raharja lari, polisi memeriksa dia sampai subuh. Jadi pers itu hanya memberitakan ketika dulu memang tidak diberitakan, tapi sekarang dengan polisi memeriksanya itu adalah fakta yang ada di lapangan. Artinya jadi rujukan pemberitaan itu adalah karena ada instansi penyidik yang terlibat. Nah, tapi dari segi apa ya, kalau kita salah teknis pengendusan dari media sini, kenapa bisa sampai luput begitu ya? Sebenarnya waktu Edi Tansil terbongkar kejahatannya korupsi kredit di Bapindo, sebenarnya forum waktu itu sudah menyinggung bahwa ada rekening, ada pemegang saham di BAS yang namanya Edi Tansil. Sampai-sampai akhirnya kejaksaan memeriksa orang tersebut dan ternyata namanya benar-benar Edi Tansil tapi orangnya lain, bukan orang Surabaya. Jadi ketika itu forum udah menyinggung ke BAS, ke Endra Raharja. Oke, Bung Karno, ini masalahnya sangat menarik ini ya, dan mudah-mudahan aja bagi yang membeli forum itu mungkin memang senang membaca, saya pikir ya, karena ini hak untuk membeli begitu banyak ya. Tapi bagaimana saya lihat ya, upaya-upaya penyidikan dari media ya dalam membantu tugas pemerintah itu sangat positif saya pikir ya. Dan forum juga sudah memberikan satu terobosan baru, dan kita juga sedang mengikuti juga ini bagaimana supaya bisa sinergis antara media cetak dan media elektronik sehingga hal-hal yang positif bisa diberikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bung Karni, waktu sudah sangat singkat sekali. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kami dengan Bung Karni Ilyas dari majalah Forum, dan acara selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan Fethi Fajriati dan Prastio. Silakan. Terima kasih Bung Baru. Terima kasih Bung Karni. Senin besok kita masih bisa menjumpai forum ya Pak ya. Oke. Dan pemirsa, demikian perbincangan antara Bung Karni Ilyas dengan rekan Bahrul Alam. Sementara itu, Buletin Malam akan berlanjut dengan sejumlah laporan aktual, antara lain tentang penampilan gadis-gadis model dari Rusia yang makin disukai para perancang busana barat. Serta pameran patung-patung besar yang berasal dari kebudayaan Meksiko kuno. Pemirsa, simak laporan selengkapnya setelah pesan-pesan berikut.